Bagi jamaah haji, keberadaan bus yang disediakan maktab untuk berziarah di kota Madinah merupakan kebahagiaan tersendiri. Rasanya belum lengkap bagi jamaah haji yang ke Madinah, kalau belum berkunjung ke masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba letaknya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi Madinah, karena hanya berjarak kurang lebih 5 km arah tenggara dari Masjid Nabawi. Perjalanan ke Masjid Quba sangat mengesankan dan membahagiakan karena menggunakan bus VVIP, disertai fasilitas AC dan tempat duduk yang empuk. Begitu senangnya dalam perjalanan, maka banyak jamaah yang menceritakan pengalaman perjalanannya selama di Mekah dan Madinah dengan menggunakan bahasa Arab, walaupun sedikit-sedikit dan tidak sesuai kaidah bahasa Arab, yang disertai canda dan tawa dari rekan jamaah lainnya. Dalam perjalanan ke Masjid Quba, kita dapat melihat pemandangan dan keindahan kota, yang jalannya indah tertata, lebar, dan bersih. Tak ada satu lubang yang nampak di ruas jalan. Di tengah menikmati keindahan kota Madinah, dari arah kejauhan nampak sangat jelas keindahan arsitektur Masjid Quba. Di sekitar masjid, banyak tumbuh pepohonan yang sangat subur dan lebat daunnya, yang menghiasi halaman di seputar area masjid. Ingin rasanya hati ini cepat tiba di masjid, yang pertama kali dibangun Rasulullah, untuk melaksanakan salat sunnah, dan ibadah lainnya, di samping melihat ornamen, dan arsitektur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keindahan Masjid Quba. Di saat jamaah tiba, turun dari mobil, dan berada di pelataran masjid, kebahagiaan hati jamaah sangat terasa, dan bersyukur, dapat mengunjungi dan berziarah di Masjid Quba. Dalam sejarah telah tercatat bahwa di hari ke-8 di tahun pertama Hijriyah, atau tahun 622 Masehi, sebelum masuk kota Madinah, Rasulullah Muhammad SAW singgah di kampung Quba. Di kampung inilah penduduknya bergembira dan menyambut dengan sholawat badar. Rasulullah mendapat sambutan hangat dari penduduk Quba. Selanjutnya, Rasulullah membangun Masjid Quba. Awalnya masjid hanya bertiang dari pohon kurma, dan beratap pelepah daun kurma, sementara dindingnya dibuat dari tanah liat yang dikeringkan. Rasulullah terlibat langsung dalam pembangunannya, yaitu meletakkan batu pertama di bagian imam. Berdasarkan sisi historis, keutamaan salat di Masjid Quba sebagai masjid pertama, telah disabdakan Nabi SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba, lalu dia mendirikan salat di sana, maka dia mendapatkan pahala umroh. Bukan saja hanya disabdakan Rasulullah, tetapi juga difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Menurut pengarang buku tafsir Jalalain, masjid yang dimaksud dalam ayat itu adalah Masjid Quba. Makanya tak heran, para jamaah haji selalu menyempatkan diri untuk salat di Masjid Quba, termasuk jamaah kloter 18 embarkasi Makassar, asal Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Salah seorang jamaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, Ketua Regu 9 Haji Salman Amir Muhammad, menuturkan bahwa perjalanan haji tahun ini sangat luar biasa, apalagi bisa merasakan kenikmatan ibadah, khususnya saat melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Quba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan haji tahun ini sangat mengesankan, luar biasa. Segala hal yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, terkhusus di Madinah, touring ke beberapa daerah, beberapa tempat, termasuk kebun kurma dan Masjid Quba. Di Masjid Quba ini yang merupakan masjid pertama dibangun oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, luar biasa, cukup ramai,
Begitu tiba kita langsung melakukan salat tahiyat masjid. Alhamdulillah kita sempat menginjakkan kaki di Masjid Quba. Di situ juga banyak jual-jualan swalayan, kurma dan sebagainya. Ini semua merupakan promosi yang baik juga di sekitar Masjid Quba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.